Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, teman-teman. Nah, kali ini kita akan mencoba melihat di program baru pemerintah Jawa Timur ya. Ini ada shelter terminal Paciran 2. Ini punyanya ini apa ini? Bus Trans Jatim. Nah, kita akan coba ngecek shelter terminal yang ada di sekitar sini ya, teman-teman. Kayaknya kita cuman melihat dua shelter aja sampai di sekitar Derajat ya, karena saya juga belum tahu seperti apa shelter yang di Derajat. Nah, ini adalah shelter terakhir ya, karena tujuan terakhir bus Trans Jatim ya di terminal ini. Jadi kalau kalian dari Surabaya nanti berhentinya di sini ya, karena di sini nantinya di sini kan banyak wisata ya, teman-teman. Wisata Sendang Duur ataupun wisata WPL, Maharani Zoo, dan di sini juga termasuk terminal, ada pelabuhan juga terminal dulunya, tapi nggak tahu nggak apa ya, nggak jalan mungkin ya. Nah, di sini jadi kalau kalian dari Surabaya naik Trans Jatim nanti masih Oktober kalau nggak salah, September kalau nggak salah, teman-teman. Nanti mulai dioperasikan, jadi Armada Sakti ini sudah tidak jalan ya, diganti bus Trans Jatim. Nah, ini ada shelter baru di terminal, shelter Paciran 1 ya. Jadi kok aneh ya, kok nggak dijajarkan aja ya, kok nggak ditaruh dijajar gitu, apa bahasa Indonesia ini dijajar kok nggak dekatkan gitu aja, teman-teman. Jadi dua kan dekat, masa nanti yang nunggu di situ juga pasti jalan, takut nggak kebagian tempat duduk dan sebagainya ya. Jadi nanggung, mestinya jadikan satu. Nah, kita coba untuk ke timur ya, untuk ke shelternya di daerah Derajat, nggak tahu namanya shelter apa. Nanti kita lihat. Nah, program Trans Jatim ini, bus Trans Jatim ini sangat membantu warga sekitar ya, teman-teman, warga sini ya, atau Pantura lah lebih umumnya ya, karena memang yang dilalui ini. Nah, di samping harganya yang murah, teman-teman, cuman 5.000 ya menurut infonya ya, maaf kalau salah silahkan dikoreksi ya, cuman 5.000. Jadi Trans Jatim dari Surabaya ke sini, ke Paciran, itu 5.000, teman-teman. Kalau Armada Sakti sekarang berapa saya kurang tahu, mungkin sekitar 30-an ya, mungkin ya, 20 sampai 30-an. Nah, ini cuma 5.000, teman-teman, luar biasa murah ya. Dan semoga pelayanannya bagus. Nanti kalau murah pelayanannya nggak bagus kan sama aja. Kalau melihat dari popisnya, shelternya, tempat pemberhentiannya, kayaknya sih bagus, teman-teman. Semoga dipertahankan, jangan cuma di awal aja, nanti awalnya kelihatan ramah, bagus, bersih, lama-lama udah nggak karuan. Nah, ternyata saya baca-baca ini program bus Trans Jatim ini kok identik dengan angka 15 ya. Nah, pertama itu 15-nya, jumlah armadanya ada 15, teman-teman. 15 itu 14 yang beroperasi, satunya cadangan. Nah, lagi 15 yang kedua, yaitu menurut infonya ya, nggak tahu ini nanti di lapangan penerapannya seperti apa. Menurut infonya itu jeda dari bus 1 dengan yang lainnya itu juga 15 menit, teman-teman. Jadi memakai angka 15 lagi. Nah, yang saya temukan itu 15. Terus apa lagi ya, nanti kalau kalian ada yang identik dengan 15 lagi, silahkan tulis di kolom komentar. Nah, apa ini, oh iya, satu lagi, shelternya itu ada 15 titik, teman-teman. Artinya kayak kalau di Paciran tadi mungkin dianggap satu titik ya, meskipun shelternya ada dua, mungkin seperti itu, ada 15 titik. Nah, ada 3 berarti, teman-teman.
Nah, kalau kalian menemukan lagi silahkan tulis di kolom komentar. Nah, nantinya menurut infonya lagi yang saya tahu, dari bisnya itu cuman ngambil penumpang di shelternya ya teman-teman, jadi tidak bisa mengambil dengan bebas dimanapun kalian berada. Misalkan kalian bukan di tempat shelternya, terus nyegat ya, awe-awe, terus bahasa Indonesianya apa nah itu kayaknya nggak bakal berhenti mereka teman-teman. Jadi kalian harus menuju shelter-shelter yang ada yang terdekat ya dengan kalian gitu teman-teman. Nah, ini mendung cuacanya teman-teman, beberapa hari ini mendung dan kadang gerimis kadang hujan. Nah, kita lanjut teman-teman untuk mencari shelter berikutnya ya, tapi kita nggak semua shelter ke Surabaya ya, kita nggak semua shelter kita cari yang dekat-dekat sini aja, sekaligus ngobrol-ngobrol menginfokan tentang program pemerintah yang bernama Bus Trans Jatim ini. Kalau di kota kayak di Gresik itu sudah lama berjalan teman-teman, dan shelternya itu beda. Kalau di Gresik itu lebih bagus teman-teman, kalau itu kan bagian belakangnya saja ya, belakang tempat duduk menunggu itu yang ada kacanya. Kalau di Gresik itu depan belakang teman-teman, jadi keluar masuknya lewat samping, jadi kayaknya lebih aman ya, lebih aman dan lebih nyaman, sepertinya seperti itu. Dan melihat kemarin sih nggak begitu detail ya saya memperhatikan yang di Gresik ya, cuman sepertinya yang terlihat seperti itu. Kalau masalah bahannya atau kualitas shelternya terlihat lebih kecil sih yang di Pantura ini ya daripada yang di kota. Ya mungkin maklum lah, di dalam kota sama di luar kota beda. Nah, ini sekaligus menjawab, barangkali teman-teman ada yang mau jenguk ke pondok pesantren Sunan Derajat, itu dari terminal Tunggul itu bisa mengikuti arah ini teman-teman. Tapi kita nggak berhenti di pondoknya ya, kita sesuai judul aja, kita berhenti di shelter berikutnya. Nah, nanti untuk shelter lanjutnya insya Allah nanti saya buatkan ya. Nanti saya buatkan pelan-pelan ya teman-teman, nanti saya buatkan pas saya ada arah ke Surabaya, nanti saya buatkan. Nah, ini sudah dekat dengan daerah Derajat ya, atau Banjarwati. Menurut infonya itu di sekitar pertigaan Derajat sini teman-teman, tapi di sini belum terlihat tanda-tanda. Mungkin ya ada di sisi selatan, tapi aneh kalau enggak, mestinya aksesnya lebih mudah di utara, tinggal jalan. Oh iya, nggak ada teman-teman di sini. Oh, berarti ya di dalam. Coba kita lihat ya. Iya, di sini nggak ada. Di pertigaan di sebelah utaranya nggak ada teman-teman. Nah, nggak ada kan? Nggak ada, jadi kita itu teman-teman kelihatan. Nah, ini. Nah, ternyata di sini teman-teman shelternya ada di ini di depan pasar ya. Yang satunya namanya shelter Banjarwati, yang satunya shelter Pasar Wage. Nah, anehnya kayak gini loh teman-teman, kenapa nggak ditaruh bersebelahan ya? Ya kan lebih mungkin tempatnya mungkin ya, makan tempat. Kalau kayak gini kan, kalau melihat seperti ini loh, tempatnya kalau dijajar lagi kan nggak cukup ya. Jadi nanti yang duduk langsung cepet-cepetan kalau bisnya datang. Nah, demikian teman-teman infonya ya. Barangkali teman-teman ada info ataupun bertanya ataupun sharing-sharing, monggo tulis di kolom komentar. Nah, ini sampai sini ya. Ini tapi bukan ke sana ya teman-teman, tapi ke
balik lagi. Tapi aneh ya, kok nggak di utara jalan sana ya, anehnya. Tapi masuk sini dulu, nggak tahu lah pertimbangannya apa, saya kurang tahu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.